Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa rencananya akan dikombinasikan dengan tanggul alami seperti hutan mangrove. Proyek pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menarik perhatian sejumlah investor internasional. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa rencananya akan dikombinasikan dengan tanggul alami seperti hutan mangrove. Ya, integrasi tanggul buatan dan alami ini bertujuan melindungi masyarakat pesisir Pantura Jawa dari resiko penurunan permukaan tanah dan banjir rob. Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa rencananya akan dikombinasikan dengan tanggul alami seperti hutan mangrove. Kombinasi ini diterapkan karena model proteksi pembangunan Giant Sea Wall bakal menyesuaikan kondisi geografis di masing-masing wilayah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, pada kawasan yang mengalami penurunan tanah parah, dibutuhkan tanggul laut yang dibangun beberapa kilometer dari garis pantai. Namun di daerah dengan kondisi sedang cukup dilakukan penguatan tanggul pantai untuk mencegah bencana. Pada saatnya kita ingin menghadirkan solusi yang sifatnya terintegrasi, kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, tapi juga solusi yang lebih alami, contohnya dengan mangrove. Ini juga penting sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi yang dihadapi, tidak semua harus ada tanggul lautnya, ada bagian-bagian yang bisa menggunakan solusi yang lebih natural, tetapi tentu ini akan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh berbagai daerah tadi. Proyek Giant Sea Wall akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi anggaran sebesar 80 miliar US dollar atau setara 1.300 triliun rupiah. Pembangunan ini diproyeksikan rampung 15-20 tahun dengan pendanaan dari dana dalam negeri dan investor luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, CEO BPI dan Tentara, Rosan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Sea Wall menarik perhatian sejumlah investor internasional. Perusahaan besar asal China dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta menggarap mega proyek tersebut. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menarik perhatian sejumlah investor internasional. Saat ini perusahaan besar asal Cina dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikan untuk ikut serta menggerak mega proyek tersebut. Menurut Rosan, tindak lanjut atas minat investasi tersebut kini berada di tangan badan otorita yang mengelola proyek Giant Sea Wall. Ada dua company besar yang tertarik dari China untuk partisipasi. Kebetulan saya ketemu langsung karena mereka juga sudah banyak membuat tanggul laut yang besar di China, maupun sudah diajak juga untuk melihat tanggul laut yang di Jepang yang dibikin oleh perusahaan di sana. Jadi habis itu saya sudah serahkan kepada badan otorita untuk menindaklanjuti. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pembahasan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang direncanakan bentang di pesisir utara atau Pantura Jawa kepada Presiden Cina Xi Jinping. Pembahasan tersebut dilakukan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bedah rumah akan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2026 dengan menelan anggaran hingga 8,9 triliun rupiah atau 81,69% dari total anggaran Kementerian PKP. Bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya akan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2026. Sekjen Kementerian PKP Didik Hoirul memaparkan pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2026 diusulkan sebesar 10,895 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 8,9 triliun dialokasikan untuk BSPS dengan target 400.000 unit atau 81,69% dari total anggaran Kementerian PKP. Adapun target BSPS tahun 2026 sebanyak 400.000 unit itu mencakup di pesisir 120.000 unit,
pedesaan 160.000 unit, dan perkotaan 120.000 unit. Bahwa 8,9 triliun adalah untuk bantuan stimulan rumah swadaya dengan target 400.000 unit atau 81,69% dari total anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahwa target ini akan mendukung capaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Selain BSPS, anggaran Kementerian PKP tahun 2026 juga dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sebesar 375,32 miliar dengan 746 unit atau 22 tower. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Komisi 5 DPR mengkritik program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa di antaranya terkait data hingga kriteria penerima BSPS yang digunakan. Anggota Komisi 5 DPR Edi Purwanto mempertanyakan data yang digunakan untuk BSPS. Hal itu karena jika hanya mengandalkan data dari BPS berupa DTSEN yang dilakukan sensus setiap 5 tahun sekali, menurutnya tidak akan selesai permasalahan data orang yang layak untuk mendapat BSPS. Pihaknya menyarankan untuk mempercepat proses verifikasi masyarakat yang bisa mendapatkan BSPS agar penyerapan bisa lebih cepat. Kaitan data, ini kan masih jadi perdebatan yang cukup serius ya. Kalau kita lihat lari ke sebelah misalnya, PKH itu menggunakan DTKS juga nggak pernah selesai. Ini kita pakai data sen. Pertanyaan kita, data sen ini kapan dilakukan sensus? Setahu saya 5 tahun sekali. Sehingga kalau kita larinya tetap ke situ, maka nggak selesai urusan data mendata ini. Kalau memang serius sebenarnya bisa dilakukan pendataan yang paling akurat. Apa itu? Data diambil dari desa. Tapi ditandatangani kepala desa, ditandatangani BPD, ditandatangani Babin Kamtipmas, ditandatangani oleh Babinsa. Jadi seluruh Forkopimdes menandatangani kaitan dengan data itu, sehingga clear data. Badan Legislasi DPR RI memastikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset menjadi inisiatif parlemen dan masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Dengan penegasan tersebut, DPR mendorong pemerintah untuk segera memberikan pandangan resmi dalam pembahasan tingkat pertama. Badan Legislasi DPR RI memastikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tetap menjadi inisiatif parlemen dan masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut dimasukkannya RUU perampasan aset dalam daftar prioritas 2025 merupakan komitmen DPR dalam memastikan regulasi strategis ini segera dibahas. RUU perampasan aset juga diyakini akan memperkuat perangkat hukum dalam mengejar aset hasil tindak pidana korupsi hingga pencucian uang. Ya, 2025 dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Dengan penegasan tersebut, DPR mendorong pemerintah untuk segera memberikan pandangan resmi dalam pembahasan tingkat pertama. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.